Iya, selamat malam saudara, shalom. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa. Dan saya percaya setiap kita mau datang dengan hati yang rindu, karena kita merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar pengisi waktu tentunya, tapi melihat keadaan zaman hari-hari ini di mana dunia semakin tidak menentu. Ada begitu banyak orang ketakutan, ada begitu banyak orang mengalami depresi, stres, bahkan goncangan ekonomi, kehilangan pekerjaan. Semua ada di depan mata kita. Itulah yang membuat kita harus selalu mencari Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan, merendahkan hati dan berkata, kami membutuhkan Engkau Tuhan di hidup kami. Mari kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, menghormati Tuhan saudara. Kita percaya Dialah satu-satunya sumber kekuatan, Dia yang terindah bahkan di saat semuanya berubah, keadaan berubah, zaman berubah, semua menjadi semakin sulit, tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah berubah. Dia yang indah di pandangan kita. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami. Sucikan, kuduskan hidup kami. Layakkan kami untuk datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin Yesus. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, oh, menara perlindungan. Kau kekuatan kami Tuhan, amin. Bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi saudara katakan dari hatimu, Engkau yang indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara Tuhan.
menjadi kelam, Engkau tetap indah bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau taruh harapan kami hanya kepadamu. Sungguh indah Engkau dalam hidup kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan kami, kekuatan bagi semua orang yang lebih lagi saudara dengan iman. Katakan sungguh indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, penghiburan-Mu, ya Tuhan. Karena itu kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Karena itu kami mau terus mencari wajah-Mu. Kami rindu bertemu dengan hadirat-Mu, bahkan menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu, menikmati kekudusan-Mu di hidup kami. Hari-hari ini tidak ada tempat yang lebih aman selain dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu lah kami kuat. Dalam hadirat-Mu kami tenang. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan. Yes Lord, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lebih lagi saudara, katakan memandang wajah-Mu. Amin Tuhan, kami mau mengikuti. Yes Lord. Amin. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Oh,
lagi saudara, engkau yang merindukan Tuhan, katakan saudara sembah kami Tuhan. Yes Lord Jesus, terimalah penyembahan kami sebagai dupa yang harum. Amin Tuhan. Jar hadirmu dalam hidupku. Mari bawa sembahnya bagi Dia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan penguasa hidup kami. Engkau yang berdaulat bahkan atas dunia ini Tuhan. Kami berserah, tersungkur di kaki-Mu, menyembah-Mu, Tuhan yang besar. Kami rindu lebih dalam lagi mengenal Engkau Bapa. Tidak ada lain yang kami butuhkan hari-hari ini selain dekat dengan Tuhan, memandang wajah-Mu, menikmati segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam rumah-Mu Tuhan. Bawa kami hari-hari ini terus mendekat dalam hadirat Tuhan, membawa sembah kami. Kami sadar kami tidak bisa apa-apa melihat keadaan zaman yang semakin bergoncang. Kami harus melekat pada Tuhan yang adalah sumber kekuatan di hidup kami. Kami butuh Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya Tuhan. Kami butuh Engkau. Mari lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Kami mau mengikuti. Amin Yesus. Mengejar hadir-Mu di hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Engkau Tuhan. Bahkan kami bawa sembah kami, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami tahu ketika kami bertemu dengan Tuhan,
Kami menikmati segala kebaikan-Mu. Kami menikmati segala janji-janji-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai-Mu dengan segenap janji-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami mau terus angkat iman kami untuk percaya dan berharap bahwa tidak ada satupun persoalan yang tidak ada jalan keluar bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji. Engkau yang akan menepatinya bagi kami Tuhan. Sekalipun Kau ingkari janji-Mu Tuhan. Yes Lord. Kesetiaan-Mu terbukti bagi hidup kami. Amin. Untuk selamanya. Lagi dengan iman engkau yang mengharapkan janji Tuhan, katakan Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Lagi saudara, sekali lagi katakan dengan iman pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji dan janji-Mu itu ya dan amin. Bagi anak-anak-Mu yang terus berharap hanya kepada-Mu, kami membutuhkan Tuhan lebih dan lebih lagi di hidup kami, di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk selamanya. Kami mau setia Tuhan, yes Lord, melayani Engkau, mengasihi Engkau
Tuhan untuk terus setia. Karena Engkau setia, terbukti kesetiaan-Mu bagi kami. Bahkan bagi setiap mereka yang hari-hari ini, setiap kami yang berharap hanya kepada Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu Bapa. Bagian kami adalah mencari Tuhan, mencari perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya hal terindah adalah jaminan hidup kekal yang Kau berikan bagi setiap kami satu saat kelak ketika kami menghadap Engkau. Tidak ada yang perlu kami takutkan lagi di dunia ini selain berharap kepada Tuhan, hidup dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan siap memberkati kita, mari katakan bersama, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya saya akan membacakan satu kesaksian yang pasti akan menguatkan iman kita saudara ya. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ayah dari 2 orang anak. Saya mau buat pengakuan dosa Bu. Ya, saya sudah 20 tahun menikah. Dalam menjalani kehidupan saya sering hidup dalam dosa. Dalam pesta pora, persinahan, perselingkuhan, pornografi, kemabukan, saya perokok berat, tapi puji Tuhan, sekarang saya sudah melepaskan semuanya itu. Saya tidak merokok, saya lepas dari rokok. Dan semua dosa yang pernah saya lakukan, sudah saya tinggalkan. Saya sangat terberkati mendengar khotbah-khotbah Ibu. Saya mengikuti channel Ibu di YouTube mulai bulan Juni tahun lalu. Saya sering mengikuti khotbah Ibu di YouTube dan sampai sekarang juga saya sering mengikuti Mesbah Doa. Terima kasih Bu, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Yang saya dengan darah Yesus saya sudah dipulihkan. Saya juga mau cerita, istri saya juga dulu berasal dari seberang, tapi puji Tuhan sekarang dia sudah percaya pada Tuhan Yesus. Suatu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga saya Bu. Saya selalu berdoa seperti yang Ibu bilang, jangan cari pendeta tapi datanglah pada Tuhan secara pribadi. Iya saudara, puji Tuhan ya mendengar kesaksian. Ada orang-orang yang berbalik dan bertobat meninggalkan dosa ya. Seperti Bapak ini yang bersaksi hidup dalam pesta pora, persinahan, perselingkuhan. Tapi pada bulan Juni yang lalu menemukan ya Mesbah Doa dan mulai ikut berdoa, mendengarkan khotbah firman Tuhan, dan itulah yang membuat dia akhirnya tersadar. Karena Alkitab berkata, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa. Dan kita tahu bersama, kita percaya bahwa tidak ada satupun persembahan yang lebih menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup. Yang bertobat, yang diserahkan pada Tuhan dan sungguh-sungguh mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Bahkan Bapak ini juga bersaksi, bahkan dia berhenti merokok. Puji Tuhan ya. Bagi yang masih merokok hari ini, yang masih dengarkan ini, ya tinggalkan. Karena tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, kita harus jaga tubuh kita selama dikasih hidup. Kita harus jaga kesehatan tubuh, jangan diracuni dengan rokok. Ya, kalau makan saja kita berhati-hati, mencari makanan yang sehat. Ya, kenapa kita harus masukin rokok dalam tubuh kita? Puji Tuhan ya Pak. Saya percaya tidak mudah bagi Bapak untuk keluar dari dosa, tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Dan ketika kita mau, maka Tuhan yang akan memampukan. Terima kasih buat kesaksiannya dan kita semua tetap berdoa ya agar Bapak
terus diberikan semangat, ya, kekuatan. Bahkan ya yang luar biasa, istrinya bukan orang Kristen, tetapi sekarang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan itu adalah anugerah terindah yang terbesar yang sudah Tuhan berikan, ya. Puji Tuhan, Pak, ya, tetaplah menjadi imam yang baik dan benar, agar anak dan istrimu sungguh-sungguh dibawa datang kepada Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya, hanya untuk sesaat saja Dia murka, tetapi untuk selama-lamanya Dia penuh dengan kasih setia. Kemarin kita juga sudah membaca dalam firman Tuhan, ya. Kita sudah sampai di Yeremia pasal 18. Kemarin kita membaca tentang pekerjaan, ya, tukang periuk, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Yeremia disuruh Tuhan untuk datang ke tukang periuk, bagaimana dia melihat tukang periuk itu bekerja dengan pelarikannya. Dan setiap bejana yang dibuat itu rusak, akan dihancurkannya, lalu dibentuk kembali. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeremia, bukankah aku, ya, Tuhan, ya, bisa melakukan yang sama seperti tukang periuk itu. Kalau engkau salah, kalau engkau berbuat dosa, kalau jalanmu salah, maka engkau akan dihancurkan Tuhan. Tetapi untuk dibentuk kembali menjadi bejana yang baru dan indah. Karena itu saudara, relakanlah hidupmu untuk dibentuk Tuhan. Ya, berjalan dalam ketaatanlah supaya kita tidak dihancurkan, ya. Dan kita sudah membaca kemarin yang terakhir sampai di Yeremia 18 ayat yang ke-9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila bangsa yang melakukan yang jahat di depan mataku, ya, berbalik, kata firman Tuhan, yang jahat depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, ya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan. Iya, kemarin kita baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tuhan berkata, ada kalanya aku, ya, merancangkan malapetaka atas suatu bangsa. Tetapi apabila bangsa itu bertobat, ya, ayat yang ke-8 kemarin, ya, terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Jadi pertobatan kitalah yang dapat mengubah keputusan Tuhan. Pertobatan kitalah yang dapat menentukan berkat atau kutuk yang akan kita alami. Pertobatan kita itu yang dinanti oleh Tuhan. Bahkan pertobatan kita bisa mengubah keputusan Tuhan, saudara, ya. Tuhan berkata apabila Dia merancangkan malapetaka atas satu bangsa, tetapi jika umatnya yang ada di bangsa itu bertobat, berbalik, merendahkan diri, maka Tuhan menyesal sudah merancangkan akan sesuatu yang jahat, akan sesuatu malapetaka. Tetapi sebaliknya, ayat yang ke-9 di sana, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebaliknya saudara, ketika Tuhan sudah merancangkan keberhasilan atas hidup kita, berkat-berkat atas hidup kita, bahkan segala janji-janjinya, tetapi ketika, ya, bangsa atau orang yang atasnya sudah dirancangkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, tidak taat dan tidak mendengarkan, maka menyesallah Tuhan telah merancangkan keberuntungan bagi mereka itu. Sebaliknya saudara, kita semua tahu bahwa rencana Tuhan atas hidup kita itu baik. Kita semua tahu bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik dan mau agar kita ini menjalani hidup di dalam perkenanannya, di dalam berkat-berkatnya. Tapi sebaliknya ketika kita tidak mau taat, maka kitalah yang bisa menghancurkan rencana Tuhan. Sehingga Tuhan tidak jadi dan Tuhan membatalkan rencananya atas hidup kita. Saudara, makanya saya selalu berkata, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan rencana Tuhan atas hidupmu.
Yang bisa membatalkannya hanyalah sikap hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu benar, maka Tuhan merancangkan rancangan keberuntungan dan damai sejahtera bagi kita. Tetapi sekalipun janji tentang hidup, janji tentang segala kelimpahan telah diberikan bagi setiap kita, namun kalau kita tetap hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat, saudara, maka ya kita tidak akan mengalami segala janji yang baik itu yang sudah Tuhan tetapkan. Semuanya dibatalkan. Jadi ya dengan kata lain hari ini kita mengerti bahwa bahagia atau tidak, ya berkat atau kutuk yang akan kita alami di hidup kita ini tergantung dari sikap hidup kita. Kalau kita mau bertobat hidup dalam jalannya Tuhan, maka kita akan mengalami rancangan damai sejahtera itu. Karena Tuhan berkata, ya, aku memberikan kepadamu, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itu adalah secara umum, secara universal janji Tuhan bagi saudara dan saya. Tapi janji itu bisa batal ketika kita tidak berjalan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi menikmati yang baik atau yang buruk itu semua kembali kepada kita. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang tua atas hidup kita. Kitalah dengan Tuhan yang akan berurusan pada akhirnya. Karena firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Kalau engkau menabur angin, engkau menuai badai. Engkau menabur kejahatan, engkau akan menuai malapetaka. Sebaliknya kalau engkau menabur kebaikan, maka engkau akan menuai berkat. Iya, kita lanjut ayat yang ke-10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengar suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan. Ya tadi yang kujanjikan itu pada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ya, Tuhan menyuruh untuk Yeremia memberitahukan kepada bangsa itu. Beritahukan kepada mereka bahwa sekarang ini aku sedang merancangkan satu malapetaka buat mereka, ya. Karena itu beritahukanlah supaya mereka itu bertobat. Kata firman Tuhan, ya. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah masing-masing, ya, kamu bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah langkahmu dan perbuatanmu. Saudara, ada banyak orang yang ingin menikmati yang baik tetapi tidak mau mengikuti firman Tuhan. Saya sering mendapat WA itu ya saudara, saya kadang ketawa sendiri kalau lihat orang Kristen itu WA, Bu Debbie tolong doakan 1, usaha saya berhasil, 2, kesehatan saya dijaga, 3, anak-anak saya berhasil. Enak banget ya saudara ya. Titip doanya tuh kayak begitu. Emang kita menganggap Tuhan tuh siapanya kita. Ya, kita mau doa jungkir balik juga kalau hidup kita tidak ada di dalam kebenaran. Kenapa saya selalu berkata saya tidak menerima titipan doa? Ya, pertama perbaikilah tingkah langkahmu supaya engkau menikmati yang baik. Bukan soal doa pendeta siapa, mau pendeta besar sekalipun. Ya, kalau saudara tidak bertobat, maka doa itu tidak akan dijawab. Makanya selalu saya ingatkan, bukan soal pendeta besar. Tidak ada pendeta besar, ya tidak ada orang lain yang bisa menolong engkau untuk menikmati segala rancangan kebaikan dalam hidupmu. Kecuali dirimu sendiri yang harus berurusan dengan Tuhan.
Sekali lagi saya mau kasih tahu dari sini supaya tidak ada lagi saudara yang titip doa, Bu, usaha saya diberkati, rumah saya diberkati, ya. Bisnis saya tolong doakan diberkati, anak-anak saya diberkati. Saudara, sebagai apa kita memandang Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita cuma memandang Tuhan sebagai tempat kita meminta mujizat dan berkat-berkat? Ya, atau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di mana kita menghormati dan menghargai Tuhan. Hidupmu dengan Tuhanlah yang akan menentukan berkatmu. Bukan doa pendeta hebat, tidak ada pendeta hebat bisa berdoa dan semuanya akan lancar usahamu, ya. Tetapi engkau dengan Tuhanlah yang berurusan. Kemarin juga ada orang yang konseling sama saya, Bu, saya dinubuatin oleh seorang pendeta besar. Ya, dia bilang tahun depan engkau akan diberkati menjadi kaya raya supaya engkau bisa menyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia berkata, sejak saya dinubuatin itu, Bu, tahun depan saya bangkrut. Hidup saya hancur. Ya, bahkan istri saya sekarang itu tidak mau lagi dekat-dekat dengan saya. Habis sampai saat ini bertahun-tahun. Ya, saya bilang, nah ya, makanya jangan cuma suka denger yang enak-enak. Apalagi sekarang banyak peramal-peramal muncul. Ya, tiba-tiba orang semua mencari peramal yang bisa meramalkan masa depannya. Ada seorang yang meramalkan tahun lalu bahwa tahun depan akan terjadi kecelakaan pesawat. Ada merah-merahnya dikit, putih-putihnya dikit. Lalu orang berbondong-bondong mencari dia sebagai seseorang yang dianggap sakti. Saudara, ya, itu hanya kebetulan. Ya, mari kita menaruh Tuhan sebagai satu-satunya tempat kita. Jangan percaya pada ramalan. Ya, kita hanya percaya pada firman Tuhan. Karena sesungguhnya iblis itu gak bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Iblis hanya tahu apa yang terjadi di masa lalu. Makanya kalau orang ke dukun bilang, oh kamu pernah gini ya, pernah gini. Iya, karena itu sudah terjadi. Tapi masa depan itu iblis gak bisa tahu karena itu belum terjadi. Hanya Tuhan yang maha tahu. Kalau sampai itu benar, Bu, kejadian dia meramal begitu, buktinya ya itu cuma kebetulan. Ya, saya juga bisa bilang tahun depan ada yang biru-biru, ya. Saudara, itu ya mari kita menaruh iman hanya kepada Tuhan. Jangan suka cari ramalan yang enak-enak, ya. Akhirnya datang minta diramal tahun ini. Kalau ramalannya bagus seneng, ya, kasih duit berapapun. Tapi kalau ramalannya jelek, ya, maka menangislah. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Ya, mari kita mendengarkan apa kata firman Tuhan. Jangan cari orang pintar, jangan cari peramal. Ya, saudara, kita harus hati-hati hari-hari ini mendengar apa yang harus kita dengar. Mari kita hidupi apa yang ada sekarang. Karena hidupmu itu, masa depanmu baik atau tidak, diberkati atau tidak, itu tergantung dari perbuatanmu. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, maka engkau akan menikmati segala janji dan berkat Tuhan. Tapi kalau engkau tidak melakukan kebenaran, maka maaf ya, hidupmu akan begitu-begitu saja. Makanya kalau ada yang WA ke saya, Bu, doakan ya usaha saya diberkati, bisnis saya diberkati. Saya cuma balas, cari Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Jika ada dosa, bertobat. Itu yang benar sesuai firman Tuhan, ya. Lalu ayat yang ke-12. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Bayangkan, Tuhan sudah suruh ingatkan. Makanya saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan, hari-hari ini sekalipun itu keras, anggaplah itu sebagai satu peringatan dari Tuhan. Ya, untuk kita ini bisa bertobat, untuk kita bisa hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Iya, jadi saudara, kita itu diberkati atau tidak tergantung dari langkah dan tingkah kita. Bangsa ini berkata tidak ada gunanya, ya. Mereka itu berkata kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami. Ya, masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat.
Jadi saudara, kalau hari-hari ini sekali lagi kita diingatkan Tuhan lewat khotbah, lewat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, ada teguran tuh bertobat, bertobatlah sebelum terlambat. Jangan dengan kedegilan hati mau terus hidup di dalam dosa dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Ayat 13 berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Ya, ayat 14. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Ayat 15. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa-dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Ayat 16. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ayat 17, seperti angin timur aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Mengerikan saudara ketika Tuhan yang berfirman, aku akan membalikan belakang kepada mereka dan bukan muka kepada mereka. Mari kita merindukan supaya kita boleh bertemu muka dengan Tuhan dan bukan melihat belakangnya Tuhan. Ya, sampai satu saat nanti kita berdoa ketika Yesus datang kembali, dia menampakkan wajahnya kepada kita dan berkata, aku mengasihi engkau dan aku mengenal engkau, masuklah di dalam rumah kekekalanku. Itulah yang kita rindukan saudara, karena itu mari kita sungguh-sungguh bertobat dan kita mau hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan agar kita mengalami berkat Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu menjadi orang-orang yang memandang wajah-Mu satu saat kelak ketika Engkau datang. Engkau yang memampukan kami untuk hidup dalam pertobatan dan sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Ajar kami untuk taat dan bertobat, kembali kepada jalan-jalan-Mu, meninggalkan segala jalan kami yang jahat. Kami rindu memandang wajah-Mu, jangan membelakangi kami Tuhan. Tapi biar kami memandang wajah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan. Oh, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam, sekali lagi katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Biar hari-hari ini kami mau mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu zaman semakin tidak menentu. Ada banyak hal-hal yang menakutkan di depan kami. Bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Namun satu keyakinan kami, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Setiap hari kami hanya mau merendahkan diri di kaki Tuhan, memohon anugerah-Mu meluputkan setiap kami dan anggota keluarga kami dari hal-hal yang jahat. Bawa kami dan seisi rumah kami diselamatkan Tuhan. Suami, istri, anak-anak semua hidup dalam takut akan Tuhan. Perkenanan-Mu turun atas keluarga dan rumah tangga kami sehingga tidak ada satu orang pun yang tertinggal kelak ketika Yesus datang. Kami semua boleh diselamatkan oleh Tuhan. Berkati para suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Masa depan mereka jodoh semua dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami, keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami, para single parent, mereka yang ada di usia senja. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Bahkan setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit, mengalami kelemahan tubuh, sakit apapun, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Jika sakit penyakit ini datang karena dosa, ampuni Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Sembuhkan setiap mereka yang terbaring sakit, dimanapun berada. Bahkan mereka yang mengikuti Mezbah Doa malam ini, dimanapun berada, Tuhan jamah. Kami berdoa terutama berikan kesembuhan jiwa, agar kami tidak tertekan, tidak stres, tidak kepahitan dan kecewa terutama kepada Tuhan. Berkati Bapa, bahkan setiap mereka yang sudah WA, telepon, SMS, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan persoalan, hutang piutang, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga. Mereka ingin keluar dari keterikatan narkoba, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang. Mereka ingin keluar dari dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Mereka yang ingin keluar dari dosa kepahitan, kekecewaan, amarah, luka batin. Kami percaya Tuhanlah yang melepaskan kami. Ketika kami mau, maka Tuhan yang memampukan. Mampukan setiap mereka Bapa yang mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan berserah. Hamba percaya kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan dalam kami. Berkati juga setiap orang-orang yang membutuhkan hari-hari ini yang berkekurangan. Biar kami menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Allah yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang merindu memiliki keturunan. Berikan keturunan ilahi, segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Shalom Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf. Amin. Lindungi, jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, niat-niat jahat orang-orang. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga menjagai NKRI ini sebagai satu kesatuan, TNI Polri. Terus Tuhan Engkau persatukan, tidak ada perpecahan dalam bangsa kami, karena Tuhan yang menjaga bangsa ini. Berkati setiap orang-orang, para pejabat yang ada di bangsa ini yang berdiri atas nama kebenaran. Tuhan lindungi dan jagai. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap tim medis Tuhan yang ada hari-hari ini yang terus bekerja mengatasi COVID-19. Kami percaya anugerah Tuhan turun atas bangsa ini. Segala kuasa virus corona kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Bapa semua mereka, jagai dalam kesehatan, kekuatan. Kami berdoa tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada karena kesembuhan, karena Tuhan yang turut bekerja. Berkati bangsa-bangsa
di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga jagai dan bentengi setiap mereka yang setia berdoa sampai hari ini. Anugerah dan berkat-Mu melimpah Bapa, bahkan kekuatan, kesehatan atas hidup kami. Kami memperkatakan kami ada karena anugerah Tuhan. Bahkan Tuhanlah yang akan menopang kami dengan kekuatan-Nya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan malam ini. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu. Diberkati rumah tanggamu, kesehatanmu, keuanganmu. Diberkati Tuhan, bahkan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah setia. Jangan lupa tekan tombol like dan bagikan mesbah doa ini kepada saudara, rekan atau siapa saja agar mereka juga diberkati Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.